Bambu bergerak liar mengikuti bunga api. Karenanya, pemegang bunga api harus giat memancing bambu. Meski demikian, ia tak boleh terlalu dekat. Sepintas tak ada yang istimewa dari bambu ini. Namun siapa sangka bambu ini nantinya bisa bergerak-gerak liar dengan sendirinya. Ya, inilah permainan khas Ternate yang disebut bambu gila atau Barama Swen. Bambu yang menjadi inti permainan harus dicat berwarna. Ini masih ditambah ikatan benang merah di ujung bambu untuk menambah kekuatan mistiknya. Sebelum permainan dimulai, bambu tidak boleh menyentuh tanah. Karena kalau sampai menyentuh tanah, dipercaya roh yang akan dipanggil tidak akan masuk ke dalam bambu. Itulah sebabnya harus ada seorang pemain yang memegangi bambu. Proses ritual pun dimulai. Pertama-tama, dukun membakar seikat batang bunga kelapa dan memasukkan potongan kemenyan ke dalamnya. Jika api terlalu besar, harus segera dipadamkan, karena kita hanya butuh bara api. Kemudian sang dukun pun mendatangi bambu yang telah dipegang oleh sedikitnya 5 pemain. Pada saat ada sendirian, jadi kalau ada menghadapi musuh begitu, peperangan begitu, baru bisa kasih pakai barang-barang begini, barang musuh ini. Bisa menjadi kemungkinan untuk macam saya begitu. Setelah itu, sang dukun melafalkan mantra-mantra rahasia untuk memanggil roh-roh yang ada. Sesaat setelah itu, ia mengusap-ngusap kedua ujung bambu. Tiba-tiba, bambu pun mulai bergerak dengan sendirinya. Bambu bergerak liar mengikuti bunga api. Karenanya, pemegang bunga api harus giat memancing bambu. Meski demikian, ia tak boleh terlalu dekat. Sebabnya, jika bambu mendekati api, kekuatannya akan bertambah besar, sehingga para pemain tak sanggup lagi menahan gerakan bambu. Itu dilepas bulu bambunya. Dia merontak sendiri dia. Ada melukai orang? Ternyata orang lari semua itu. Iya. Permainan ini memang sedikit berbahaya, namun masyarakat Ternate sangat menyukainya. Tak peduli di mana lokasi permainan, masyarakat akan terus mengejar dan menonton Barama Swen. Iya, malam bisa nonton, enak dong. Lucu, rame. Ada teriak-teriak juga nggak? Teriak, tertawa. Teriak apaan? Ya tambah, kasih bermain. Kasih bermain api, kasih ke atas supaya dia ke atas. Sesekali mereka tertawa-tawa menonton ulah bambu yang membuat lelah para pemainnya. Terkadang para pemain sampai terjatuh demi menahan gerakan menggila sang bambu. Setiap permainan biasanya berlangsung sekitar 10 menit. Jika sudah selesai, maka sang dukun mengusap kembali kedua ujung bambu dan memadamkan bara api. Seketika bambu kembali menjadi benda mati. Sebenarnya Barama Swen bukanlah sekedar permainan. Dahulu ia digunakan sebagai alat perjuangan para pahlawan daerah Ternate. Pada saat ada sendirian, jadi kalau ada menghadapi musuh begitu, peperangan begitu, baru bisa kasih pakai barang-barang begini, barang musuh ini. Bisa menjadi kemungkinan untuk macam saya begitu. Ya. Biasanya Barama Swen selalu dimainkan di pinggir pantai, entah karena keindahan pantai atau entah karena adanya roh tertentu yang dipanggil untuk masuk ke dalam bambu. Yang pasti Barama Swen hingga sekarang masih dimainkan dan dicintai rakyat Ternate.